Bila bahannya sudah tersedia semua, untuk bawang putihnya itu kita geprek ya, agar bisa harum sampai di luarnya pada waktu kita ke proses penumisan ya. Oke, kita geprek dulu. Oke ya, kita geprek semua. Oke, bila sudah kita sendirikan. Untuk kencurnya juga ya. Nah. Terus untuk cabai besarnya kita potong kecil-kecil terlebih dahulu, biar untuk proses pengulekan atau pemblenderan bisa cepat halus. Untuk cabai besarnya kita buang isi ya. Yang menginginkan sedikit pedas, isinya tidak dibuang juga nggak apa-apa, ditambahin cabai rawit juga nggak apa-apa ya. Oke, kita potong kecil dulu. Cukup. Untuk daun jeruknya itu kita ambil ruas tengahnya ya. Nah, dengan cara kita sobek. Nah, gini ya. Ini juga proses ini juga untuk mempermudah pengulekan atau pemblenderan ya. Untuk asemnya, nah ini ya, untuk asemnya kita pakai asam Jawa atau asam matang ya. Nah, seperti gini ya. Penampakannya seperti ini. Nah, ini ya isi dari asam matang ya. Itu seperti gini. Kalau bahasa Jawa itu istilahnya klingsing apa istilahnya? Klingsing. Ya seperti ini ya. Kita ambil dulu. Setelah itu kita seduh dengan air panas. Nah, kita berikan 3 sendok makan air panas ya. Oke, kita ulek atau kita hancurkan ya. Nah, kita gejrot-gejrot gini. Oke, kita tambahin lagi 2. Oke ya, kita gejet-gejet ini ya, biar aroma dari asamnya bisa keluar. Oke, saya rasa sudah cukup. Setelah itu kita ke proses penggorengan kacangnya ya. Oke, kita siapkan minyak secukupnya. Setelah itu kita goreng untuk kacangnya. Oke, kita goreng dengan api sedang. Harus kita aduk secara terus menerus agar tingkat kematangannya bisa rata ya. Untuk menggoreng kacang ya, itu harus juga kita perhatikan supaya tidak gosong, karena kalau gosong nanti bumbu pecelnya itu jadi agak berasa sedikit pahit ya. Jadi untuk goreng kacang itu kita mengangkatnya itu adalah 3/4 matang. Nanti untuk 1/4-nya itu diproses cooking setelah kita angkat ya. Jadi nanti bagus untuk hasil penggorengannya. Oke, ini sudah 3/4 matang ya. Saja kita angkat. Saya rasa sudah cukup. Minyaknya kita sisakan sedikit aja untuk menumis bahan lainnya. Oke, kita masukkan bawang putih, kita tumis sampai harum. Oke ya, ini sudah menguning, saya rasa sudah cukup harum. Saatnya kita masukkan untuk rempah-rempah lainnya. Oke ya, kita tumis sampai sedikit layu untuk cabai besarnya, daun jeruk. Oke, saya rasa sudah cukup. Saatnya kita angkat dan kita ke proses selanjutnya. Selanjutnya bisa menggunakan
secara manual seperti ulek-ulek, bisa juga kita menggunakan mesin chopper atau blender, food processor, bisa juga digilingkan di pasar ya. Oke, kalau kita manual itu kita ulek bumbunya terlebih dahulu. Nah, ya. Biar tidak licin. Dalam pengulekan kita berikan garam 2 sendok teh ya. Nah, oke ya, kita ulek sampai halus. Aku ini paling males lek ulek. Iya. Nggak terpaksa dalam video Rara. Oke ya, bila sudah halus, kita masukkan untuk gula merahnya ya. Oke. Ini trik lainnya biar layah atau ulek-ulek. Layah itu bahasa Indonesia apa? Cobek. Biar nggak lari-lari ya. Kita berikan lemek gini ya. Ben ora mlayu. Ben ora melayu. Ya, saya rasa sudah cukup. Setelah itu kita ulek untuk kacangnya ya, biar prosesnya lebih cepat. Prosesnya kita separuh-separuh ya, pakai tradisional dan pakai yang sedikit modern. Kita pakai blender jenis food processor. Nah, Kita kabeh, guys. oke ya, kita blender biar prosesnya lebih cepat. Oke, saya rasa sudah cukup. Kita masukkan kacangnya. Oke ya, kita selesaikan semuanya. Oke ya, nah ini sudah semuanya. Oke ya, kita masukkan untuk asam matang atau asam jawanya ya. Kita ikutkan semuanya, jangan airnya saja ya. Jadi dengan ampas-ampasnya juga ya. Oke, setelah itu kita ulek jadi satu. Ya, kita bantu meratakan dengan enteng biar lebih cepat untuk meratanya ya. Oke. Nah, ini cobeknya kurang besar ya. Lebih enak lagi kalau pakai lumpang ya. Lumpang itu semacam besi terus ditumbuk gitu loh. Nah, itu akan lebih enak. Kita ratakan. Roto antep. Pegel mulai, guys. Iya, guys. Pegel. Oke, saya rasa sudah cukup ini ya. Sudah cukup kalis. Dan bumbu ini sudah siap kita seduh dengan air panas. Dan kita campurkan juga dengan sayurnya. Oke ya, untuk penyimpanannya itu seperti ini ya. Kita taruh ke wadah. Setelah itu kita wrapping. Nah, wrapping itu plastik tipis seperti ini ya. Kalau kita simpan di chiller atau di kulkas itu kurang lebih bisa tahan 1 bulan. Untuk disimpan di freezer itu bisa tahan berbulan-bulan ya. Ini juga bisa kita jadikan ide usaha. Nah, untuk yang pedas itu kita berikan tanda seperti kan ada merah-merahnya cabai merah ya. Kalau nggak pedas itu bisa tidak pakai cabai sama sekali. Jadi kita bisa membedakan antara yang pedas dan tidak. Oke. Untuk penggunaannya ini bisa jadi berapa porsi itu nggak bisa kita pastikan ya, karena juga tergantung dari banyak sedikitnya kita memberikan bumbu ke nasi pecel per porsinya. Kalau setengah kilo ini bisa kurang lebih masih bisa jadi 50 porsi nasi pecel ya. Oke, kita mix sesuai dengan kebutuhan. Ini saya pakai 1 porsi ya. Kita ambil 1,5 sendok makan bumbu pecelnya ya. Setelah itu kita com ya. Kita com itu diapaan? Kita berikan, kalau bahasa Jawa itu dicom apa dikasih air sedikit. Ini saya pakai air panas ya biar lebih cepat proses untuk
pelarutannya. Air biasa juga bisa ya. Nah, ini oke. Setelah itu kita mix. Oke ya, untuk kekentalannya bisa disesuaikan dengan selera saja ya. Tapi jangan sampai terlalu encer. Gak enak juga kalau terlalu encer ya. Nah, ini kurang kental. Saya berikan satu lagi. Kurang encer sedikit. 1,5 sendok makan dicairkan dengan 4 sendok makan air ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya untuk kekentalannya ya. Nah, ini saya rasa sudah cukup. Setelah itu kita siram di kondimen sayurnya ya. Kita berikan sayurnya, kubis. Kita rebus sebentar ya. Untuk sayurnya semuanya kita rebus sebentar. Terus kita berikan kacang panjang. Oke, setelah itu toge. Nah, yang tanpa melalui proses pemasakan atau perebusan adalah kemangi ya. Dan kita siramkan untuk bumbu pecelnya. Mantap ya. Dan kita berikan lauknya. Ada ayam goreng. Untuk lauknya bisa dikombinasikan sendiri ya. Untuk nasi pecel semua lauk saya rasa enak. Nah, tempe, dan tahu goreng. Tidak ketinggalan adalah peyek ya. Oke, kita berikan peyeknya. Untuk tutorial pembuatan peyek next akan saya berikan ya.